4, 3, 2, 1, pass the ball. Selamat pagi, football lovers Indonesia. Selamat hari Minggu pagi. Ada yang begadang nonton bola semalam, Bundesliga tentunya. Hari ini, Playmaker Studio akan membahas hasil pertandingan tadi malam di Bundesliga pekan ke-30. Di studio, saya telah bersama dengan Bung Kei. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Bung Kei. Bagaimana? Tadi malam nonton nggak? Ya, nonton lah yang apalagi ada big match semalam ya antara Bayern Munchen dan Leverkusen. Ya memang tadi malam yang seru kayaknya cuman itu deh. Ya mungkin Dortmund sih, tapi Dortmund mainnya malam banget sih. Iya, jadi agak malas nontonnya kalau malam. Oke, daripada lama-lama mari kita bahas satu persatu saja pertandingan pada malam tadi. Yang pertama ada match antara SC Freiburg dan Borussia Mönchengladbach yang dilangsungkan sehari sebelumnya bahkan dengan skor akhir yaitu 1-0 untuk kemenangan Freiburg. Cukup mengejutkan, Bung. Iya, di mana Mönchengladbach ini sebenarnya berada di posisi atas klasemen, namun ternyata malah dikalahkan oleh Freiburg. Dan memang sebenarnya ini adalah efek dari salah satu pemain Mönchengladbach yang terkena kartu merah, yaitu Alessandro Plea, yang setelah kartu merah itu terjadi akhirnya permainan jadi tidak seimbang dan Freiburg dapat mendominasi permainan seperti itu. Tapi faktanya, Bung, gol yang dicetak oleh Freiburg ini terjadi sebelum kartu merah. Ya, tapi kan setelah kemasukan bola kan mereka juga akhirnya mulai keluar menyerang, namun ternyata malah mendapatkan kartu merah dan akhirnya kesulitan untuk mengembangkan permainan kembali gitu. Gol semata wayang dari kemenangan Freiburg ini dicetak oleh Petersen di menit ke-59 dan dengan 3 poin ini Freiburg berhasil naik ke peringkat 8 klasemen sementara. Kemudian di pertandingan kedua, big match antara Bayer Leverkusen melawan Bayern Munchen yang berakhir dengan skor 2-4 untuk kemenangan Bayern Munchen. Tentu saja tidak usah kita bahas, tidak usah kita debat dan memang layak untuk menang. Ya, memang Bayern masih terlalu dominan ya untuk tim-tim Bundesliga lainnya. Mungkin kita akan bahas pertandingan tadi malam ya soal Bayer Leverkusen lawan Bayern Munchen ya di episode selanjutnya ya. Ya, Mengenai taktik dan juga jalan pertandingan bagaimana. ya, soalnya memang cukup menarik ya taktik dari kedua tim semalam dan memang layak untuk diperbincangkan lebih lanjut lagi. Yang menghebohkan adalah cederanya sang bintang dari Leverkusen, Kai Havertz. Ya, memang sangat disayangkan sekali Kai Havertz beberapa saat sebelum pertandingan dimulai dikabarkan mengalami cedera dan tidak dapat bermain pada laga semalam. Ya itu cukup mempengaruhi permainan dari Leverkusen sendiri ya. Iya sih. Dengan kemenangan ini Bayern Munchen kokoh di puncak klasemen sampai pekan ke-30 ini mengumpulkan 70 poin. Ya dengan menunggu waktu lagi yang tinggal 4 pekan. Seperti yang saya bilang kemarin, semakin berakhir pada waktunya. Oke, selanjutnya akan kita bahas pertandingan ketiga yaitu antara RB Leipzig melawan Paderborn. Kenapa ya pekan ini kok banyak kejutan di Bundesliga ya? Ya, ini sebenarnya kasusnya hampir sama kayak Gladbach tadi sih. Sebenarnya Leipzig di awal pertandingan berhasil menguasai pertandingan dengan awalnya mencetak gol pertama oleh Patrick Schick pada menit ke-27. Namun sayangnya beberapa saat setelahnya Leipzig mendapatkan kartu merah yaitu Upamecano di akhir babak pertama. Dan setelah itu pada babak kedua akhirnya Paderborn berhasil menguasai pertandingan dan mencetak 1 gol di akhir pertandingan. Sakitnya di situ. Iya, sayang. Gol Paderborn penyamai kedudukan dari Paderborn cetak di menit ke-93 atau ya injury time lah. Waktu sudah hampir habis. Sayang sebenarnya Leipzig berhasil menahan gempuran dari Paderborn sepanjang pertandingan, namun lengah di menit akhir, sayang sekali. Dan untuk informasi saja, sebelum pertandingan ini RB Leipzig di peringkat ketiga dan Paderborn di peringkat terakhir atau juru kunci dari klasemen sementara Bundesliga. Cukup merugikan bagi Leipzig dengan hasil imbang ini. Ya, apalagi mereka juga masih bersaing untuk memperebutkan posisi zona Eropa dan semakin menantang ya bagi dia untuk merebutkan posisi zona Eropa ini. Tapi untungnya Mönchengladbach yang ada di bawahnya juga mengalami kekalahan. Jadi ya entah apa yang terjadi dengan mereka berdua ini. Iya. Kompakan ya. Ya, sepertinya sudah janjian untuk tidak terlalu mengejar Bayer ini. Oke, di pertandingan keempat
ada Düsseldorf melawan Hoffenheim. Lagi-lagi sebuah kejutan terjadi. Hoffenheim yang ada di peringkat papan atas ditahan imbang 2-2 dengan Düsseldorf yang ada di peringkat 16. 16 ini zona playoff ya, playoff degradasi ya. Iya, nah, jadi nanti peringkat 16 dari Bundesliga ini akan melawan peringkat ketiga dari divisi kedua Bundesliga untuk melakukan playoff siapa yang akan berada di Bundesliga musim depan. Jadi ada apa ini dengan tim-tim papan atas Bundesliga ini kok sepertinya ya angin-anginan lah. Dan memang sepertinya pada match day kali ini cukup aneh Bung, karena pertandingan ini juga terdapat kartu merah untuk tim Hoffenheim. Di awal menit pula, pada menit ke-9, Benjamin Hübner mendapat kartu merah secara langsung. Dan sebelumnya sudah kebobolan oleh Düsseldorf pada menit ke-5 oleh Rowan Hennings. Dan ya cukup aneh aja sih melihat beberapa tim-tim besar malah pemainnya mendapat kartu merah. Ada apa sebenarnya di minggu ini? Ya cukup aneh. Tim papan atas seperti bermain keras ya, atau ngotot dari awal untuk merebut kemenangan, tapi terlalu berlebihan. Ya mungkin seperti itu. Sehingga ya mau nggak mau kartu merah dan kekurangan pemain, sehingga kalah atau imbang dalam pertandingan ini melawan tim papan bawah. Dan untuk laga ini berakhir dengan skor imbang 2-2. Gol dari Düsseldorf dicetak oleh Hennings yang mencetak brace, yaitu di menit 5 dan 76 melalui titik putih. Dan Hoffenheim dicetak oleh Dabur di menit 16 dan Zuber di menit 61. Dengan hasil imbang ini, Hoffenheim tetap di peringkat ke-6, sedangkan Düsseldorf juga tetap di peringkat 16. Di pertandingan berikutnya ada Frankfurt melawan Mainz. Lagi-lagi sebuah kejutan terjadi di pertandingan ini, di mana ya setelah peringkat seharusnya Frankfurt bisa mengalahkan Mainz ya. Ya, tapi sayang sekali malah dikalahkan oleh Mainz. Dan skornya cukup ya, padahal Frankfurt ini menguasai pertandingan ya dengan 61% possession ball. Ya, tapi sayangnya mereka kurang efektif di lini depan. Sebenarnya melepaskan cukup banyak tembakan, namun hanya satu yang tepat sasaran. Sayang sekali, padahal mereka dihuni oleh striker yang cukup berkualitas, yaitu ada Drisipal dan juga Bastos. Namun sayang sekali malah tidak efisien di lini depan. Jadi memang terjadi hal yang unik ini di Bundesliga pada pekan ke-30 ini, di mana tim papan atas ya mendapatkan performa yang kurang baik ya. Ya mungkin mereka kecapean Bung, karena kan memang Bundesliga ini jadwalnya padat sekali, seminggu bermain 2 kali dan hampir tidak pernah istirahat yang cukup ya. Jadi mungkin tim-tim besar pun juga mulai kehabisan tenaga, mulai kehabisan bensin, dan akhirnya mudah dikalahkan oleh tim-tim yang berada di bawahnya. Bisa jadi. Juga ambisi sehingga tadi kartu merah. Iya, berlebihan Ya berlebihan lah. Mau mengejar yang di atas tapi malah terpleset sendiri. Kemudian pertandingan terakhir tadi malam yang dilangsungkan pukul 12, yaitu antara Borussia Dortmund melawan Hertha Berlin dengan skor akhir 1-0 untuk kemenangan Dortmund. Ya, kalau kali ini nggak kejutan sih, soalnya emang secara kualitas Dortmund unggul jauh dari Hertha Berlin, dan mereka juga berhasil menguasai pertandingan sepanjang laga. Ya, walaupun peluang yang didapat tidak terlalu banyak, namun ada satu peluang yang berhasil dimanfaatkan sebagai gol oleh Emre Can. Dan Emre Can jadi pahlawan pertandingan tadi malam ya untuk Dortmund ya. Iya, sementara pemain lain seperti Haaland, Sancho malah tidak terlalu terlihat semalam. Tapi cukup beruntung di mana Dortmund meraih kemenangan, sedangkan yang lain ya mendapatkan hasil yang kurang baik, sehingga tetap di peringkat kedua menguntut Bayern Munchen dengan menjaga jarak 7 poin dari sang pemuncak klasemen. Ya, namun sayangnya Bayern masih tetap menang ya. Jadi sebenarnya masih cukup sulit untuk Dortmund untuk kudeta Bayern karena masih berjarak 7 poin, sedangkan Bundesliga ini masih hanya tinggal menyisakan 4 pertandingan lagi. Cukup sulit sih bagi mereka untuk menjadi juara musim ini karena Bayern masih terlalu dominan. Bisakah kita mengharapkan kejutan, Bung? Kemungkinan tentu saja masih ada, tapi agak mustahil sih, sulit untuk terjadi. Namun ya masih secara matematis masih ada peluang, dan kita lihat saja bagaimana nanti berakhirnya Bundesliga ini.
Oke, itu tadi hasil pertandingan tadi malam dari Bundesliga dan sisa 3 pertandingan lagi yang akan dilangsungkan nanti malam, yaitu antara Werder Bremen melawan Wolfsburg, Union Berlin melawan Schalke, dan Augsburg melawan FC Köln yang akan dilangsungkan nanti malam. Dan kan kalau kita lihat klasmen sementara setelah pekan ke-30 tadi malam, di mana 6 besar tidak berubah. Bayern Munchen di peringkat pertama dengan 70 poin, disusul Borussia Dortmund, Leipzig, Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, dan Hoffenheim. Di mana dari 6 besar ini yang meraih kemenangan hanya Dortmund dan Munchen ya. Ya, sedangkan 4 tim lainnya malah terpleset semua. Udah janjian kali ya mereka ini ya. Dan untuk tim yang terancam degradasi ada di peringkat 16 Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen, dan Paderborn yang ada di juru kunci. Werder Bremen masih menyisakan 1 pertandingan lagi dan kemungkinan bisa melewati Düsseldorf ya. Bisa kalau menang. Ya tapi harus dengan margin yang sangat banyak golnya soalnya. Selisih gol dari Düsseldorf ini minus 27 sedangkan Werder Bremen sendiri minus 32. Iya, apalagi Werder Bremen akan melawan Wolfsburg nanti malam, di mana Wolfsburg juga termasuk peringkat yang cukup atas. Saat ini berada di peringkat ke-7. Namun ya masih ada kemungkinan untuk Bremen bisa menang untuk menyusul tim-tim bawah lainnya yang juga melakukan kejutan semalam. Ya momen di mana tim-tim atas justru Terpleset. ngelawak istilahnya. Dan malah tim bawah menunjukkan performa yang cukup baik. Oke Bung, ini tadi hasil pertandingan malam dan juga update klasemen sementara dari Bundesliga. Kita akan bahas pertandingan antara Bayern Munchen dan Bayer Leverkusen lebih lanjut lagi. Iya. Kayaknya seru ya kalau kita bahas dulu ya. Iya, seru. Skornya juga cukup banyak, 4-2 dan gol. Baiklah, demikian update dari Playmaker Studio pada hari ini. Semoga menambah wawasan dan juga pengetahuan dari football lovers di Indonesia. Terima kasih dan semoga hari Minggunya menyenangkan. Terima kasih Bung. Makasih kembali. Ya. Bentar. Jangan lupa kalian untuk like video ini jika suka dan dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan jangan lupa untuk komen di bawah ini dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang ngaku sebagai penyinta sepak bola. Dan kita kembali lagi di video selanjutnya. 5, 4, 3, 2, 1, Pass the ball.